بسم الله الرحمن الرحيم وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، وأخواتي الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Satu kabar gembira bagi kita semua yang hadir di majelis ini, dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Unzuru, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang menyatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang mana apa yang beliau ucapkan bukan berasal dari hawa nafsu. Tidak ada namanya bau politik agar banyak pengikut, tidak. Tapi betul-betul semua yang beliau ucapkan adalah berasal dari wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Apa yang beliau ucapkan? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, surga itu ternyata tidak bisa didapat dengan cara berleha-leha. Duduk di rumah dapat surga, enak temennya. Leha-leha dapat ilmu laduni, datang sendiri ilmu, tidak. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu. Artinya ilmu itu harus dituntut, harus dicari, gak bisa datang sendiri. Makanya barang siapa yang mengamalkan suatu perjalanan dalam rangka mencari ilmu, yaitu ilmu syar'i, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan bagi orang-orang tersebut jalan menuju surga. Artinya bahwasanya surga itu butuh ilmu. Berarti lawannya apa? Orang-orang jahil gak akan bisa masuk surga. Kenapa? Karena orang yang berilmu tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang taat, mana yang maksiat, mana yang sunnah dan mana yang bukan sunnah, mana yang tauhid dan mana yang syirik. Bagaimana keadaan orang yang tidak pernah belajar ilmu agama? Tahu ini diperbolehkan atau diharamkan, tahu ini sunnah, apakah ini perkara yang tidak sunnah. Ini barakallahu fikum, bagaimana dia bisa mengetahui kebenaran dalam keadaan dia tidak belajar ilmu agama. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyatakan bahwasanya kebanyakan penghuni neraka itu adalah orang-orang jahil, orang-orang yang gak mau menurut ilmu agama, sehingga banyak terjatuh dalam kemaksiatan, kesyirikan, dan berbagai macam
pelanggaran-pelanggaran syariat. Dan dalil bahwasanya para penghuni neraka jahanam, kebanyakan orang-orang bodoh telah dinyatakan, telah dikhabarkan oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengkabarkan dalam surah Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u naqil ma kunna min ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Perhatikan bapak-bapak, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana teriakannya para penghuni neraka, yang mana mereka mengatakan law kunna nasma'u naqil, kalau seandainya dahulu kami di dunia nasma' wa naqil, mau mendengarkan ayat-ayat Allah, mau mendengarkan hadis-hadis Rasulullah, wa na'qil, dan mau menghayatinya, memahaminya, kemudian mengamalkannya, ma kunna min ashabis sa'ir, niscaya kami bukan termasuk neraka, penghuni neraka as-sa'ir. Fa'tarafu bi dzambihim, mereka baru mengakui dosa-dosa mereka ketika kapan? Ketika neraka sa'ir sudah dihadapkan mereka. Sekarang neraka belum ditampakkan, masih sombong, suruh ngaji nggak mau ngaji, sibuk dengan perdagangannya, sibuk dengan proyek-proyeknya, sibuk dengan sekian banyak urusan dunia, suruh ngaji nggak mau. Kenapa? Karena neraka as-sa'ir belum dia yakini, belum ditampakkan di hadapannya. Tetapi nanti Pak, ketika sudah dihadapkan neraka jahanam di hadapannya, baru fa'tarafu bi dzambihim, baru mengakui dosa-dosa mereka. Ya Allah, menyesal aku, ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia, ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia. Minta dikembalikan ke dunia. Fasuhqan li ashabis sa'ir, celakalah hai orang-orang yang meneruki as-sa'ir, celakalah bagi kalian para penghuni neraka as-sa'ir. Jadi dalam ayat ini fa barakallahu fikum, Allah mengkhabarkan bahwasanya ciri-ciri penghuni neraka adalah orang yang gak mau mendengar ayat-ayat Allah, gak mau mendengarkan kajian-kajian yang dibacakan, hadis-hadis Rasulullah. Bagaimana dia mau mendapatkan ilmu sedangkan dia tidak mau mendengarkan dan mau memahami? Sehingga fa barakallahu fikum, sungguh sangat berbahagia bagi mereka yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk bisa diringankan kakinya untuk bisa belajar. Dan ini sekali lagi fa barakallahu fikum, hanya orang-orang yang muwaffaq, dan sedikit dari orang-orang yang muwaffaq, sedikit dari hamba-hamba Allah yang diberikan taufik dan hidayah untuk mau ngaji. Ada yang dikasih hidayah itu ngaji, tapi ngaji mah lucu dok, guyonan dok. Ditanya tadi gimana ngaji, oh lucu banget, lucu sekali. Yang dicerita Pak, lucunya, ilmunya mana? Tidak tahu, pokoknya lucu lah ustaznya, bagus, lucu. Bukan ini ilmu. Ilmu adalah bukan lucu-lucuan, ilmu adalah bagaimana membentuk karakter kita menjadi hamba yang taat kepada Allah, yang takut kepada Allah. Inilah ilmu yang bisa melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa menambah iman dan membuat kita kemudian hati-hati dengan perkara-perkara yang diharamkan Allah. Sehingga fa barakallahu fikum, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang sedang kita nikmati. Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala menyatakan, lau alimal muluk ma nahnu alaih la darabu dhuhurana. Kalau seandainya para raja-raja, para tokoh-tokoh politik, para ahlu dunia tahu nikmat yang sedang kita rasakan dari nikmat menuntut ilmu,
niscaya mereka akan rampas ilmu ini dan mereka akan mengusir kita dan memukul punggung-punggung kita. Diusir. Kenapa? Karena mereka ingin menguasai ilmu ini karena nikmat. Tetapi yang mereka nikmati hanya dunia, sehingga Pak, yang dikejar dan rampas dari kita adalah dunia kita. Biar sudah. Khudu. Ambil ini harta, ambil ini dunia. Dunia fa barakallahu fikum lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Jatah kita itu bukan di dunia, ini untuk mereka. Tapi jatah kita nanti Pak di akhirat. Oleh karena itu fa barakallahu fikum ihrisu. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan ihris ala ma yanfa'u fasta'in billah wa la ta'jaz. Tiga wasiat dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ihris ala ma yanfa'u. Semangatlah di dalam meraih atau mendapatkan apa-apa yang bermanfaat untuk kalian. Setelah semangat, fasta'in billah. Jangan lupa minta tolong kepada Allah. Karena kita nggak bisa meraih apa yang bermanfaat, meraih apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan, melainkan semuanya dari pertolongan Allah. Gak mungkin kita bisa sholat kecuali pertolongan Allah. Gak mungkin kita bisa sukses di dunia kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian ketika kita semangat dan sudah berdoa, wala ta'jaz. Jangan pernah pesimis, optimis. Pasti Allah akan mudahkan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, selalu mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang, ij'al lahu makhraja. Allah akan mudahkan jalannya. Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dari segala bentuk problematika yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki dari pintu-pintu yang tidak dia sangka. Kemudian wa yaj'al lahu min amrihi yusra, dalam ayat selanjutnya Allah akan mudahkan segala urusannya. Sehingga fa barakallahu fikum, wahai para penuntut ilmu, baik yang masih muda maupun yang sudah tua, jangan khawatir. Jangan khawatir bahwasanya dengan menuntut ilmu itu kita kemudian akan jatuh miskin. Lah, justru asbabur rizki adalah dengan para penuntut ilmu. Masih adanya penuntut ilmu di dunia ini, maka Pak, suatu negeri akan terus makmur, rezekinya lancar. Jadi jangan ada anggapan bahwasanya wah, kamu ngapain mondok pesantren, ngapain kamu belajar ilmu agama, ibadah-ibadah, nggak bikin kamu kaya, nggak bikin kamu sukses. Ini pernyataan yang salah. Bahkan ini syubhat, kerancuan berpikir yang disodorkan oleh ahlud dunia kepada kita dan juga kepada putra-putri kita. Seolah-olah kalau belajar ilmu agama atau mondok pesantren merupakan sebab terpuruknya negara. Salah. Ada seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam mengeluh kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini saudaraku kok kerjanya cuma belajar, nggak pernah kerja gitu loh. Sedangkan aku Pak, nafkahi dia terus, aku kerja. Cobalah dinasihati ya Rasul, dia tuh suruh kerja, jangan cuma belajar ilmu agama terus. Apa jawaban Rasulullah SAW Pak? La'allaka turzaqu bih. Bisa jadi kamu masih lancar rezekinya karena Pak, disebabkan apa? Karena saudaramu. Allahu Akbar. Perhatikan Pak, Nabi SAW menyatakan barangkali kamu rezekinya lancar itu karena saudaramu masih bisa belajar ilmu agama. Coba kalau saja dunia ini nggak ada yang baik, nggak ada yang mengkaji Al-Quran dan hadis, kiamat sudah hancur. Bagaimana Anda akan belajar? Bagaimana akan cari rezeki kalau Pak semuanya kacau balau? Orang saling merampas, bikin kedoliman karena nggak punya ilmu. Nggak ada ilmu, yang ada Pak kerusakan.
Bagaimana Anda akan bekerja nyaman, menikmati dunia ketika dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang rusak. Anda masih nyaman, tenang menikmati dunia karena adanya orang-orang yang masih menuntut ilmu. Oleh karena itu justru ketika Anda mendapatkan rezeki yang lebih, Anda sumbangkan. Oh, ini pondok pesantren butuh dana nih, alhamdulillah gua punya sedikit kelebihan rezeki dari Allah, sumbangkan untuk pondok pesantren. Dukung mereka, semangati mereka, karena mereka lah yang membuat kita bahagia di dunia. Dan sebab mereka dunia ini, bumi ini masih kokoh, belum ditegakkan hari kiamat. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani rahimakumullah, peganglah 3 wasiat ini. Al-hirs, semangat di dalam memperoleh atau meraih apa yang bermanfaat. Kemudian al-isti'anah, jangan lupa minta tolong kepada Allah. Kemudian wala ta'jaz, ketika kita meraih cita-cita kita kadang jatuh bangun, kadang muncul pesimis. Jangan pesimis, terus semangat. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Terus berjuang. Tapi ingat, berjuang itu untuk Allah. Berjuangnya untuk ketika mendapatkan dunia untuk Allah, bukan cuma berjuang untuk berjuang. Dulu zaman dulu Ustaz kita, janganlah kalian berjuang untuk berjuang, beras, baju dan uang. Gitu, Pak. Nggih, Pak ya. Berjuang itu, Pak, beras, baju dan uang. Berjuanglah untuk Allah, tapi jangan berjuang untuk berjuang beras, baju dan uang. Tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Pak, usahamu tidak akan pernah sia-sia. Segala sesuatu yang dibangun atas keikhlasan, maka fa barakalaikum akan mendapatkan kenikmatan yang hakiki. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam materi yang kita ingin sampaikan sedikit, mungkin nanti kalau semuanya waktunya nggak cukup, kalau ada kekosongan lagi ya mungkin kita akan lanjutkan materinya ya. Kita akan bahas masalah al-iffah, menjaga kehormatan diri. Kenapa materi ini perlu kita kaji? Karena kita berada di zaman orang-orang sekarang sudah berani menjual harga dirinya. Untuk apa? Untuk dunia. Ngeri. Bahkan sebagian dai ada juga yang menisbahkan pada dakwah salaf ini oknum. Walaupun banyak tuduhan-tuduhan dari pihak sebelah bahwasanya dai salaf itu gajinya puluhan juta, makanya mereka kaya raya. Padahal itu hanya 1, 2 orang, 3 orang saja bisa dihitung dengan jadi orang-orang yang kaya dari dai ahlus sunnah. Kalau mau jujur, dai ahlus sunnah masih kontraktor, kontrak sana kontrak sini, kerancuan. Inilah ketika ingin menghancurkan dakwah seseorang yang sudah mulai berkembang, dibunuh karakternya. Ini Pak. Jadi kalau ingin membunuh ilmunya, dakwahnya sulit. Ya karena Pak, dakwah Ahlussunnah luar biasa. Kita bersyukur kita dikenalkan dakwah yang begitu ilmiah. Selalu setiap dikit ayat, dikit hadis, dikit ayat, dikit hadis. Luar biasa dakwah salaf itu. Ilmiah. Secara Pak, logika pun bisa diterima. Apalagi secara penukilan dari Al-Quran dan hadis. Dan ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik untuk bisa belajar Alkitab was sunnah. Makanya Syekh Muqbil rahimahullah taala mengatakan hani'an liman wufiqa bi dirasatil kitabi was sunnah. Berbahagialah hai orang-orang yang diberikan taufik bisa belajar Al-Quran dan Sunnah. Bahkan beliau mengatakan, Inna a'da'ana la yakhafun ala dababatina wa silahina walakin yakhafun
ala ma kunna alaih. Perhatikan, sesungguhnya musuh-musuh kita, baik dari kalangan orang-orang kafir maupun dari kalangan orang-orang yang menyimpang, sesungguhnya, sekali lagi kata beliau, musuh-musuh kita itu enggak takut kepada tank-tank kita, tank-tanknya Indonesia atau pedang-pedangnya, senjatanya Indonesia, enggak. Mereka enggak takut dengan persenjataan kita, tetapi sesungguhnya yang mereka takut adalah ketika dakwah sunnah masih kokoh di negeri tersebut, di mana dakwah tauhid berdiri di suatu negara, maka negara itu akan terus kuat dan kokoh. Tetapi ketika fabarakallahu dakwah tauhid, dakwah sunnah sudah mulai diinjak-injak, kita lihat negara-negara Islam yang sudah mulai hancur. Andalus, Pak, Andalus itu negeri yang luar biasa. Para ulama di zaman dahulu kuat sekali negeri tersebut. Hancur ketika apa? Ketika mulai Islam hilang, kekufuran, kesyirikan, pelanggaran syariat sudah mulai dipraktekkan secara terang-terangan. Hancur Andalus. Kemudian di negeri-negeri yang sekarang sedang mengatakannya perang dan perang. Kenapa? Karena tadi dakwah tauhid sudah mulai dilucuti, dakwah sunnah, bahkan sebagian mereka malah mengkafirkan kaum muslimin padahal mereka orang-orang Islam. Sehingga barakallahu fikum, yang ditakuti oleh musuh-musuh kita adalah ketika dakwah tauhid, dakwah sunnah masih ada berada di suatu negeri termasuk Indonesia ini. Alhamdulillah pemerintah kita luar biasa mendukung masih dakwah tauhid, dakwah sunnah, karena mereka tahu dakwah kita bukan ancaman bagi mereka. Justru dakwah sunnah justru senantiasa membela pemerintah kita. Kita ingatkan kepada pendemo-pendemo, orang-orang yang mengangkat senjata ingin memberontak, kita ingatkan. Alhamdulillah, bahkan sebagian menteri anak-anaknya sudah pakai cadar, tahu sunnah, tahu tauhid. Luar biasa. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, terus semangat. Karena sesungguhnya selama negeri Indonesia masih ada orang-orang yang berpegang teguh dengan dakwah tauhid dan dakwah sunnah, maka Indonesia dengan izin Allah akan senantiasa jaya. Karena ini janji Allah Subhanahu wa taala. Al-ifah kaum muslimin rahimani rahimakumullah adalah pembahasan yang sangat penting untuk kita kaji. Karena apa? Karena di zaman sekarang sudah banyak orang-orang yang menjual dunia. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka berani menjual agamanya bi'aradin minad dunya, untuk secuil dari kenikmatan dunia. Berani mereka mengatakan kekufuran, berani mereka menghalalkan yang Allah haramkan untuk dunia. Al-ifah, Nabi alaihi salatu wasallam selalu berdoa. Bahkan doa ini sering dibaca oleh Rasulullah SAW di dalam sujudnya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Nabi alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah berikan aku petunjuk hidayah, yaitu ilmu. Wat tuqa, apa itu tuqa? Itu amalan yang dengan itu aku bisa mengamalkan perintah-perintahmu ya Allah dan meninggalkan larangan-laranganmu. Al-huda wat tuqa. Kenapa? Enggak mungkin kita bisa bertakwa tanpa huda. Berarti huda dulu Allahumma inni as'alukal huda, yang hidayah, yang ilmu. Wat tuqa. Yang ketiga wal afaf, kehormatan diri. Gak pernah namanya menghambakan kepada manusia, gak pernah namanya menghinakan diri kepada manusia, gak pernah namanya ngemis-ngemis, carmuk, cari muka. Kemudian wal ghina,
dan apa? Hati yang cukup, hati yang kaya. Karena apa? Kekayaan itu bukan di tangan, tapi di mana Pak? Di hati. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, al-ghina laysa bi kathratil arab wa innamal ghina ghina'un nafs. Sesungguhnya Pak, kekayaan itu bukan di tangan, tapi Pak, di hati. Makanya cukuplah dunia itu di tangan kita, jangan sampai Pak merambat ke hati kita. Kalau sudah dunia ini bukan di tangan, langsung tapi sudah masuk ke hati, ini bahaya. Makanya kata para ulama, dukhul ila dunya ashal wal khuruju minha as'ab. Masuk ke dunia Pak itu gampang. Yang penting apa? Menghalalkan segala cara atau apapun Pak gampang. Karena saya pernah coba sih dunia seperti apa, gampang. Ternyata oh cuma gini-gini, gajinya Pak 10 juta, 15 juta, adik anak sampai 20 juta, gampang Pak. Yang penting apa? Mau ngikuti apa? Kemauan mereka. Tapi ketika wal khuruju minha, tapi ketika keluar dari dunia, sulit. Banyak para pendeta tahu kebenaran Islam, tapi ternyata apa? Mereka gak mau keluar dari agama mereka. Karena apa? Karena dunia. Dan ini sudah dinyatakan oleh sebagian mereka yang sudah masuk Islam. Tahu. Sehingga fabarakallahu fikum, hati-hati dengan dunia. Karena dunia ini ngeri. Kalau kita sudah masuk dan kemudian kita nggak bisa mengkontrol dunia, malah dunia menguasai kita, maka sudah lenyaplah kita. Terbawa yang dulu Masya Allah, dulu di sop pertama, lama-lama mundur hilang. Kenapa doanya? Ya Allah, berikanlah aku proyek yang sukses. Ya Allah, berikanlah aku mobil. Ya Allah, dikasih sama Allah proyek yang sukses, mobilnya Masya Allah. Siapa mana? Oh lagi di Ciherang. Siapa di mana? Oh lagi di Monas. Lu piknik itu kerjanya. Kenapa? Duitnya banyak. Dulu ketika gak punya duit itu mana? Di masjid terus, doa terus sama Allah. Luar biasa. Ternyata Pak, ternyata betul kemiskinan itu kadang Pak membuat kita bertakwa, dan ternyata ketika kekayaan datang membuat kita Pak durhaka. Dan ini sudah banyak orang-orang yang dulu ketika nggak kenal dunia luar biasa di masjid ibadahnya, tapi ketika kenal dunia sudah mulai mundur dan hilang. Na'udzubillah. Si fulan mana nggak ngaji lagi? Wow, lagi seorang lagi di Papua, lagi proyek sana proyek sini misalnya. Hati-hati dengan dunia. Makanya al-iffah adalah pembahasan yang sangat penting. Oleh karena itu fa barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wasallam berdoa ketika sujudnya dengan doa tersebut, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ini bisa turun ya? Bisa. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-afaf memiliki faedah yang sangat luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan menolong orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya. Dan di antara dalil-dalil yang menganjurkan untuk kita bersifat al-afif, memiliki sifat al-iffah, menjaga kehormatan diri adalah di dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan thalathatun haqqun 'ala Allah aunahu. Al-mujahidu fi sabilillah wal mukatibu alladhi yuridu al-ada wan nakih alladhi yuridu al-afaf. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan bahwasannya 3 golongan yang berhak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-mujahidu fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, orang-orang yang berperang membela agama Allah, pasti Allah akan
tolong. Ini golongan yang pertama. Termasuk apa? Para thalabul ilmi yang berjihad di jalan Allah dengan apa? Dengan apa? Dengan apa, Pak? Dengan al-bayan. Bahkan kata para ulama, afdal jihad fi hadha zaman thalabu al-ilmi. Para ulama menyatakan bahwa jihad yang paling utama di zaman sekarang bukan dengan pedang, bukan dengan tank, bukan dengan pesawat, tetapi dengan apa? Dengan ad-dakwah bil bayan. Dengan apa? Penjelasan kepada manusia. Ini dakwah, ini jihad yang paling besar dan paling berat. Coba bayangkan, Pak, kalau ada perang misalnya di satu daerah perang. Oh, kita perang ini, Islam sedang dirongrong, Indonesia sedang dijajah. Tukang becak pada bergerak enggak? Bergerak. Tukang becak, tukang angkutan kota, sopir, para petani berangkat semua jihad. Mau enggak? Mau. Kenapa? Karena apa? Orang-orang gampang naik ambil senjata perang. Tapi coba jihadnya di masjid. Ayo kita jihad di mana? Di masjid, belajar ilmu agama. Aduh, ayam sorry. Ya, kalau ayam bakar mau. Maaf, ayam sorry. Ya, mohon maaf, nggak bisa, sibuk saya. Semuanya alasannya sibuk, sulit. Coba kirimkan dai-dai ke Papua, dakwah di sana berat. Aduh, dakwah di sana banyak nyamuknya, nggak ada airnya, nggak ada ininya. Aduh, yang lainnya lah apa nggak ada. Ya, sekali lagi, fabarakum, jihad dengan dakwah itu lebih berat. Jihad dengan menurut ilmu itu lebih berat daripada apa? Daripada mengangkat senjata. Ngangkat pulpen untuk nulis faidah itu berat. Terbukti Pak, kalau ngaji jarangnya bawa pulpen. Nyindir ustaznya. Nggak nyindir, cuma memberikan motivasi. Jadi Pak, belajar ilmu itu harus dicatat. Nyun sewu nggih, aku kan orang Jawa nih Pak, Sundanya apa nih? Hah? Al-muhim, mohon maaf, Abu Hurairah, sahabat yang paling terbanyak meriwayatkan hadisnya, beliau mengatakan tidak ada sahabat yang bisa mengalahkan aku dalam meriwayatkan hadis kecuali satu sahabat. Siapa itu? Abdullah ibn Amr ibn al-As. Catat deh. Abu Hurairah menyatakan tidak ada yang bisa mengalahkan aku dalam banyak hadis kecuali satu sahabat. Kenapa kok dia paling banyak riwayatnya daripada Abu Hurairah? Karena apa? Innahu kana yatub wa ana la aktub. Karena dia setiap yang diucapkan Nabi ditulis sama dia. Sedangkan aku nggak nulis, aku cuma ngapal. Jadi Pak, yang ingat dia alhamdulillah, yang nggak sudah hilang. Tapi sahabat Abdullah bin Amr semuanya tercatat. Tapi kenapa kok periwayatan hadis Abu Hurairah lebih banyak? Sebabnya karena apa? Kok riwayat Abdullah bin Amr lebih sedikit daripada hadis Abu Hurairah? Karena Abdullah bin Amr tinggal di kota Mesir, sedangkan Abu Hurairah tinggal di Madinah. Di situ para ulama, para haji, para jamaah datang ke situ untuk belajar, sehingga Pak, riwayat Abu Hurairah lebih banyak diambil oleh para kaum muslimin dari berbagai dunia. Sedangkan Abdullah bin Amr tinggal di Mesir, jarang yang mau ke sana. Sehingga Pak, riwayat hadis dari dia lebih sedikit daripada Abu Hurairah. Nah, ini faedahnya Pak. Dicatat. Bahkan fa barakallahu fikum, dicatat pun kalau bisa dihafal. Ya, sehingga Pak, fa barakallahu fikum, ketika kapan kita bisa dimintai ilmu, kita bisa ngasih. Sebagaimana Pak, kalau kita punya uang sudah siap di kantong, nggak perlu cari ATM. Ini namanya thalabul ilmi. Al ilmu fis sudur, ya, la fis sutur. Ilmu itu bukan cuma di taratan, tapi harus di dada. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Ini golongan yang pertama, jihad fisabilillah. Yang kedua adalah wal mukatib alladhi yuridul ada. Seorang budak
yang melakukan perjanjian dengan tuannya untuk apa? Untuk bisa membeli dirinya. Tuan, aku pengen bebas. Caranya gimana? Ya udah, kamu beli dirimu sendiri. Kalau gitu saya izin untuk kerja untuk apa? Bisa membeli diri saya. Harga saya berapa? Uangnya 10 juta. Baik, anak izin kerja di luar cari 10 juta untuk apa? Membeli dirinya. Orang yang seperti ini, budak yang seperti ini, Allah akan tolong. Yang terakhir adalah an-nakih yuridul afaf. Orang yang menikah dalam rangka apa? Menjaga kehormatan dirinya. Betapa banyak anak-anak SMA, naudzubillah, bahkan SMP jatuh dalam pergaulan bebas, seks bebas. Karena apa? Karena tadi takut nikah, akhirnya apa? Melampiaskan syahwatnya dengan zina. Iyadzubillah. An-nakih, orang yang nikah pasti Allah akan tolong. Dengan cara apa? Nikahnya dalam rangka apa? Menjaga kehormatan dirinya agar tidak jatuh dalam perbuatan zina. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan al-iffah setelah sholat isya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Al-iffah, menjaga kehormatan diri, adalah perkara yang sangat agung. Dalam hadits Ubadah ibn Samit, beliau mengatakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, idmanu li sittan min anfusikum adman lakum al-jannah, usduqu idha haddathtum wa awfu idha wa'adtum wa addu idha u'tumintum wahfadhu furujakum wa ghuddu absarakum wa kuffu aydiyakum. Hadits rawahu Ahmad. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan idmanu li sittan min anfusikum, tolong jagalah 6 hal ini untukku, niscaya aku jamin kalian masuk surga. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada sahabat, tolong 6 hal ini diperhatikan, tolong dijaga baik-baik. Kalau kalian bisa menjaganya, atman lakum al-jannah, aku niscaya aku akan menjamin kalian masuk surga. Yang pertama adalah usduqu idha hadathtum, berbicaralah dengan jujur ketika kalian berbicara. Jujurlah ketika kalian berbicara. Ini yang pertama, menjaga lisan. Banyak orang-orang sekarang berani memutarbalikan fakta, bahkan mengorbankan dirinya, menghinakan dirinya, berani berdusta untuk hanya apa? Kepentingan dunia. Banyak orang-orang sudah dulu luar biasa di atas sunnah atau di atas kebenaran. Ketika dunia sudah mendekatinya, maka al-iffah sudah mulai tidak ada. Nabi mengatakan usduqu idha hadathtum, jujurlah ketika kalian berbicara. Kemudian wa aufu idha wa'adtum, dan tunaikanlah
apabila kalian berjanji, apabila kalian sudah berjanji, tunaikan hak-hak mereka, tunaikan janji kalian yang telah kalian janjikan kepada umat atau kepada rakyat. Ketika seorang sudah nggak punya al-iffah, dia berani berkhianat. Terserah rakyat mau mencela saya atau apapun, terserah, yang penting saya bisa kenyang, bisa puas. Na'udzubillah. Ini yang kedua, tunaikan apa yang sudah menjadi janji kalian. Kemudian yang ketiga, wa'addu idza tumintum, hendaklah kalian amanah jika kalian diberikan amanah. Tunaikan amanah kalian. Jika kalian dipercaya, tolong jangan sekali-kali berkhianat. Banyak orang-orang sekarang apa? Mengkhianati amanah, baik amanah istrinya, anaknya, suaminya, atau yang cukup besar adalah rakyatnya. Ketika al-iffah sudah tidak ada, suami berdiri serong, kasih amanah sama suami istrinya untuk bekerja, ditunggu-tunggu, ya, kok nggak pulang-pulang, ternyata apa? Jadi sopir, sok mampir, ya. Nah ini, hati-hati. Fabarakallahu fikum. Ketika anda diberi amanah oleh istri mencari nafkah, tunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Jangan kamu jual amanah tersebut harga dirimu dengan engkau berkhianat. Demikian juga sebaliknya, istri izin kepada suami, mas aku mau arisan, ternyata malah keluyuran kemana-mana, shopping, kumpul dengan teman-teman yang gak jelas perempuan-perempuannya. Hati-hati wahai para istri. Janjinya mau arisan, ya arisan, setelah selesai arisan pulang. Kalau ada hajat yang lainnya, izin lagi, diperbarui izinnya. Tidak boleh kemudian nyambi dengan yang lainnya yang tidak pernah diizini oleh suaminya. Amanah. Demikian juga anak, amanah kepada orang tuanya. Demikian juga para pemimpin, amanah kepada rakyatnya. Wahfadu furujakum. Yang keberapa? 4. Wahfadu, jagalah kemaluan kalian. Jangan gara-gara hawa nafsu kalian na'udzubillah berbuat zina. Banyak sekarang seks bebas terjadi di kalangan para pemuda-pemudi. Mereka berani mengorbankan kehormatan mereka demi apa? Memuaskan hawa nafsu mereka, syahwat mereka. Al-iffah sudah dicabut, maka kemaksiatan yang akan terjadi. Yang kelima, wa ghuddu absarakum, tundukkanlah pandangan-pandangan kalian. Di antara untuk bisa menjadi orang yang afif, memiliki iffah, menjaga kehormatan diri, bisa menjaga pandangan. Hati-hati. Kita sekarang di zaman yang ngeri. Banyak bupati lewat, buka paha tinggi-tinggi, bupati, ya, ngeri, ya. Na'udzubillah, perempuan sudah kepunya malu. Kalau sudah seperti ini, ghuddu absarakum, tundukkan pandangan. Rugi Ustaz. Gak ada rugi. Na'udzubillah. Tapi kan salahnya mereka. Kok bisa salahnya mereka? Kenapa? Kok bisa membuka aurat? Kamu juga salah. Coba kalau seandainya manusia tidak ada yang melihatnya, malah meludahi mereka seperti apa dengan perbuatan mereka, ini mereka akan apa? Akan malu. Tapi ketika kita laki-laki juga na'udzubillah menikmatinya, apa yang terjadi apa? Pede mereka, nggak punya rasa malu, bangga ketika berbuat maksiat seperti itu. Tundukkan pandangan. Karena apa? Dengan menundukkan pandangan kita bisa menjaga kehormatan diri kita. Tapi ketika kita sudah sampai kepada membuang pandangan kita kepada yang maksiat, dibiarkan saja terus memandang perkara maksiat, akhirnya apa? Muncul keinginan untuk berbuat
maksiat. Kemudian yang keempat, yang keenam, wa kuffu aydiyakum, tahan tangan kalian. Jangan berbuat zalim dengan tangan kalian, ngemis-ngemis. Datang, tolonglah Pak, kasih ini saya orang miskin, saya anak yatim, tolonglah Pak, minta-minta. Tahan tangan ini, jangan sampai Pak mengemis, meminta-minta. Jangan sampai kemudian kita gara-gara kemiskinan membuat kita Pak menghinakan diri kita. Al-iffah, tahan. Barang siapa yang bisa menahan tangannya dari meminta-minta pada manusia, atman lahul jannah. Nabi SAW menjamin dia Pak masuk surga. Makanya wahai orang-orang miskin, sabar. Kemiskinanmu, kesengsaraan itu hanya bersifat sementara. Di dunia ini nggak ada yang namanya permanen. Orang itu susah terus, nggak pasti ada bahagianya, walaupun cuma sesaat. Dan berbahagia Pak, orang-orang yang dulunya di dunia bahagia itu mayoritasnya Pak nanti di sana sengsara di akhirat. Tapi kalau orang yang bersabar dan kesengsaraan dan banyak musibah, dialah yang berbahagia kebanyakan di akhirat. Nabi alaihi salatu wasallam pernah saya sampaikan, pernah berdiri di depan pintu surga. Kata Nabi, umtu bi babil jannah, aku pernah berdiri di depan pintu surga. Fara'aitu man dakhala akthar man dakhala al-masakin. Ternyata ketika aku berdiri di depan pintu surga dan ketika masuk dan melihat ke dalamnya, ternyata Pak kebanyakan orang-orang miskin. Jadi luar biasa Pak, Masya Allah. Orang miskin Pak sudah dikhabarkan oleh Rasulullah SAW mayoritasnya di surga. Makanya Raja Romawi ketika tanya kepada Sufyan, kepada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, saya mau tanya, kebanyakan pengikutnya Nabi itu siapa? Ad-du'afa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Ini memang sunnatullah. Pengikutnya Nabi Muhammad adalah kebanyakan orang-orang miskin. Yang kaya bisa dihitung dengan jari. Makanya yang kaya-kaya coba pandai-pandailah Pak bisa mengatur kekayaannya Pak untuk selalu berada di atas ketaatan kepada Allah. Ini bimbingan tentang al-iffah dari baginda Rasulullah alaihi salatu wasalam untuk apa? Menjaga 6 hal ini. Yang pertama apa? Ayo. Barakallahu, berbicara dengan jujur dalam berbicara. Yang kedua, tunaikanlah janji. Yang ketiga, amanah. Keempat, jaga kemaluan. Kelima, menjaga pandangan. Adek yang keenam apa, Dek? Kamu. Antum, ya. Yang keenam apa? Menjaga tangan. Yaitu menjaga tangan dari apa? Meminta-minta kepada orang. Banyak sekarang orang-orang mengatasnamakan nama dakwah, atas nama yatim piatu, bawa stop map, door to door, dari pintu ke pintu. Naudzubillah. Yang ternyata kadang-kadang mereka apa? Berbohong, mengatasnamakan suatu pondok atau masjid atau anak yatim piatu. Fa barakallahu fikum ikhwani bidin rahimani rahimakumullah. Ini dua hadis tentang apa? Anjuran kita untuk memiliki sifat al-iffah, menjaga kehormatan diri. Oleh karena itu fa barakallahu fikum, apa sih faidah dari al-iffah? Apa faidahnya Ustaz kok kita kemudian mengkaji tentang keutamaan al-iffah, menjaga kehormatan diri? Apa faidah untuk kita dan apa faidahnya untuk negara kita? Faidahnya banyak. Kita sebutkan satu diantaranya adalah salamatul mujtama' minal fawahish. Masyarakat akan selamat dari segala bentuk apa? Kemaksiatan. Ketika masyarakatnya
baik dari skop yang kecil, keluarga, kemudian RT, RW, kemudian masyarakat secara luas, bisa menjaga kehormatan diri mereka, maka Pak, niscaya kemaksiatan akan sedikit. Yang perempuan senantiasa menjaga kehormatan dirinya dengan menutup aurat, yang laki-laki juga bisa menjaga pandangannya di orang-orang yang bermaksiat, bisa menjaga kemaluan mereka, lisan mereka, tangan mereka. Niscaya Pak, negara Pak, Masya Allah, makmurin Indonesia. Ini al-ifah, faedah yang pertama. Kalau di suatu keluarga atau masyarakat, bahkan sekupnya negara, jika manusianya memiliki sifat al-ifah, maka akan sedikit kemaksiatan yang terjadi. Kemudian barakallahu, yang kedua, faedah yang kedua adalah annal afif minas sab'ati alladhina yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Keutamaan menjadi orang yang afif adalah orang tersebut akan digolongkan dalam golongan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang dimana tidak ada naungan di saat itu kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Matahari Pak akan didekatkan di atas kepala-kepala kita. Panasnya luar biasa sampai manusia Pak keluar keringat dan kemudian tenggelam dengan keringat-keringat mereka. Ada yang keringatnya sampai menenggelamkan mereka. Dan ternyata Pak, ada 7 golongan yang akan mendapatkan payung arasnya Allah. Arasnya Allah akan menutupi matahari sehingga dia pun nyaman sambil nunggu Pak panggilan dari Allah dalam hisab. Gak merasakan panas. 7 golongan ini siapa Pak? Di antaranya adalah orang-orang yang al-afif, orang-orang yang pandai menjaga kehormatan dirinya. Nabi alaihi salatu wasalam ketika menyebutkan 7 golongan tersebut, di antaranya adalah warajulun da'athu imra'atun dzatu jamalin wa mansibin faqala inni akhafullah. Perhatikan, ada seorang laki-laki da'athu imra'atun dzatu jamal. Ada seorang laki-laki yang dipanggil oleh seorang perempuan untuk berzina. Perempuannya itu luar biasa Pak, yang dicari oleh kebanyakan laki-laki. Dzatu jamal wa mansib, cantik dan apa, punya kedudukan. Bayangkan diajak zina gratis. Perempuannya cantiknya luar biasa. Kemudian apa? Punya kekayaan, punya apa? Pamor, punya kedudukan, punya jabatan. Ketika dia zina oleh perempuan seperti ini, dia mengatakan inni akhafullah. Tidak mau. Aku takut kepada Allah. Luar biasa. Orang yang seperti ini Pak, yang bisa menjaga kehormatan dirinya, gak terjatuh, gak tergoda dengan godaan perempuan tersebut, maka termasuk golongan 7 golongan yang akan mendapatkan naungannya Allah. Wallahu alam Pak. Kalau seandainya kita yang di posisinya dia Pak, gimana Pak? Wallahu alam. Bisa nggak kita kuat? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini faidah yang kedua. Orang yang senantiasa menjaga kehormatan dirinya, Allah akan golongkan dia dalam 7 golongan yang akan mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa barakallahu fikum, yang ketiga, al-ifah sababun lin najati minal ibtila'at wal madaiq. Al-ifah, menjaga kehormatan diri itu merupakan media atau jalan untuk bisa mendapatkan keselamatan dari segala bentuk ibtila, musibah dan kesempitan hidup. Orang yang bisa menjaga kehormatan dirinya, maka itu merupakan jalan untuk dia mendapatkan apa? Keselamatan. Dari apa? Dari segala bentuk musibah,
Ingat Pak, ketika ada seorang 3 pemuda yang sedang jalan-jalan masuk dalam gua, kemudian Pak terkurung di dalam gua. Luar biasa Pak. Dapat musibah, masuk gua bertiga dengan temannya, ya 3 orang ini, ternyata Pak batu yang besar menutup pintu. Akhirnya mereka pun berpikir gimana caranya ini biar gua ini bisa terbuka, biar kita bebas dari musibah ini, ibtila ini. Oh yaudah, kalau gitu kita bertawasul dengan apa? Dengan amalan soleh kita. Masing-masing akhirnya Pak bertawasul. Dan di antara mereka Pak bertawasul dengan apa? Dengan sifat ifah mereka. Sifat apa? Menjaga diri. Ya Allah, dahulu aku itu pernah apa? Senang dengan apa? Dengan salah satu perempuan dari saudaraku, itu sepupuku. Aku berharap dia itu bisa Pak, bisa aku nikmati, bisa menikahinya. Bahkan naudzubillah Pak, gak sabar pergi berzina dengannya. Suatu saat akhirnya Pak, ternyata dia kena musibah, perempuannya butuh duit. Kemudian apa? Perempuan itu minta uang. Kesempatan ini. Berarti Pak, kalau udah minta uang, berarti Pak dia berani Pak mengorbankan dirinya. Barakallahu fikum, ketika setelah itu dia kasih uang dan kemudian perempuan itu sudah siap untuk dizinai oleh dia, dan apa yang diimpi-impikan selama ini akhirnya Pak akan tercapai saat itu. Dan ketika sudah mulai duduk posisinya untuk berzina, perempuan itu mengatakan, takutlah kepada Allah, janganlah kau rusak kehormatanku dengan apa? Dengan cara yang haram. Maka kemudian anak-anak pemuda itu kemudian sadar dan takut kepada Allah, nggak jadi berzina. Karena apa? Bukan karena apa-apa, tapi karena memang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam kena banyak sekian musibah dan musibah, dan kenapa kemudian beliau jadi mulia, selamat dari segala bentuk ujian demi ujian, di antaranya adalah memiliki sifat al-iffah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan dalam surat Yusuf, wa ghalaqatil abwab wa qalat haytalak. Perhatikan Pak, bagaimana posisi kita ketika kita seperti Nabi Yusuf. Wa ghalaqatil abwab, pintu-pintu sudah dikunci semuanya. Tidak ada di dalam kamar tersebut kecuali Yusuf dan apa? Istrinya pembesar Mesir. Wa qalat haytalak, dan perempuan itu mengatakan, ayo haytalak, kemari wahai Yusuf, enggak ada orang, ayo kita senang-senang. Jelas namanya permaisuri itu Pak, pasti cantik. Gak mungkin namanya apa? Ratu atau permaisuri dari orang-orang yang jelek-jelek. Mengajak berzina Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kata Nabi Yusuf? Iya? Tidak. Qala ma'adallah. Tidak, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak akan mengingkari atau mengkhianati majikanku yang telah berbuat banyak kebaikan kepadaku. Lari Nabi Yusuf alaihissalam. Bukan lari mendekati, tapi lari pergi, kabur. Al-iffah kaum muslimin sababun linnajah. Orang yang memiliki sifat al-iffah bisa menjaga kehormatan dirinya, Allah akan berikan apa? Segala jalan keselamatan dari segala bentuk musibah yang menimpanya. Ini faedah yang keberapa? Ketiga. Kemudian yang keempat, faedah al-iffah adalah i'anatullah liman arada al-afaf. Allah pasti akan menolong orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya. Tadi telah kita sebutkan bahwasanya thalathatun haqqun 'ala Allah azza wa jalla 'aunahu. Ada 3 golongan yang wajib bagi Allah menolong mereka. Di antaranya tidak apa? An-nakih yuridul afaf, orang yang menikah
Dalam rangka apa dia menikahnya? Melampiaskan syahwatnya dia? Tidak, agar dia tidak jatuh dalam perbuatan zina. Ya Allah, ada udah pengen nikah tapi kok bingung, masalahnya Pak nggak punya duit. Bismillah, nikah aja. Karena Pak, fa barakallahu fikum, nikah itu harus dengan mahal. Masya Allah, ya, saya punya teman Pak nikah Pak, ketika walimahan yang disajikan Pak cuma gorengan, pisang goreng, kemudian bakwan, kemudian apa, tahu berontak, ote-ote atau apa itu. Masya Allah, pernikahannya nikmat sekali, cuma gorengan, nggak ada nasi wala daging Pak. Tapi alhamdulillah, Masya Allah, hidupnya bahagia. Setelah nikah Allah kasih kemudahan rezekinya. Padahal ketika walimahan nggak punya Pak duit, kecuali waktu itu dia cuma punya uang 200.000 untuk apa? Bikin acara walimahan sederhana. Dan akhwatnya luar biasa, ya, nggak perlu muluk-muluk, Mas, yang penting kamu setia dan bisa menggandeng aku ke surga. Oke Mas, nikahi saya, Anda nggak butuh ya harta atau dunia, yang penting mau bertanggung jawab dan mau membimbing saya, itu saja sudah cukup bagi saya sebagai wanita yang solehah. Ini bahkan barakallahu, saya pernah hadir dalam sebuah pernikahan, maharnya Pak 500 rupiah Pak. Allahu Akbar. Anak kok heran, coba dengarkan ketika akadnya betul Pak, ya, saya nikahkan si fulanah bintu fulan dengan Anda dengan mas kawin, uang sebesar 500 rupiah dibayar tunai. Itu kalau nggak salah tahun 2003 Pak. Luar biasa Pak, 500 rupiah dia nikah dalam rangka Pak al-ifah, menjaga kehormatan diri. Daripada itu nunggu kaya, kapan kaya? Nunggu bisa sukses, kapan sukses? Bismillah, kalau memang Anda sudah pengen nikah, sudah nggak bisa menahan hawa nafsu, bismillah, datangi mertua Anda. Pak, saya pengen menikahi anak Bapak. Saya punya teman luar biasa, ditanya sama mertuanya, kamu punya Pak? Saya nggak punya apa-apa Pak, saya cuma punya rasa tanggung jawab untuk bisa menjaga anak Bapak. Punya uang? Nggak punya uang Pak, saya punya apa, keberanian untuk bisa ya melamar anak Bapak walaupun saya nggak punya apa-apa. Terserah Bapak mau tolak atau enggak, terserah. Ya sudah, saya terima. Masya Allah, pemuda yang seperti ini luar biasa. Oke, masalah pesta gampang. Yang penting antum mau bisa menjaga anak saya untuk apa? Selama-lamanya. Luar biasa Pak. Berani dia ngomong belak-belakan. Daripada Pak sok ya bawa Avanza, ternyata Pak rental. Nah, setelah nikah, Mas Avanza mana? Ya sudah diambil sama ini rentalannya. Wah, ketipu, ternyata Pak tukang becak. Nah, daripada ngomong menipu, mendingan apa adanya. Dek, saya nggak punya apa-apa, saya cuma punya Pak kendaraan yang mewah. Apa itu mewah? Mepet sawah itu Pak. Becak, tiap hari saya ke sawah pakai becak gitu. Ya udah nggak apa-apa Mas, Masya Allah enak. Becak itu semilir, full AC, angin cuma-cuma. Jadi Pak Barakallahu, cari perempuan yang siap apa? Hidup seperti tukang pom bensin. Cari perempuan yang bisa hidup siap seperti tukang pom bensin dari nol. Mas, dari nol? Oke, dari nol. Cari perempuan seperti ini. Kalau perempuan cari yang mintanya yang instan sudah sukses, jangan. Khawatirnya apa? Nanti malah apa? Banyak dibeban bagi kita. Ya, jadi perempuan yang prinsipnya seperti tukang pom bensin, siap hidup dengan kita dari nol. Ini barakallahu fikum. Bahkan sahabat Nabi alaihi salatu wasallam apa? Menikah dengan apa? Dengan cuma modal satu sarung. Kalau keluar istrinya, dia di rumah. Kalau dia keluar rumah, istrinya di rumah. Karena Pak pakainya cuma satu, gonta ganti Pak. Luar biasa. Hidup satu sarung tapi Pak keluarganya sakinah. Masya Allah. Kita sarungnya berapa? Banyak. Yang bujang-bujang yang jomblo mana? Nah, sarungnya berapa dek? Sarungnya banyak, gak bisa nikah. Ya, takut, bingung gimana nanti menafkahinya. Bismillah. Nabi mengatakan apa? 3 golongan yang pasti Allah akan menolong mereka.
Siapa di antaranya? An-nakih yuridul afaf. Anda sudah pengen menikah, bismillah, Allah sudah berjanji Allah akan tolong. Termasuk anak, Pak. Ya, ketika anak nikah modal cuma 3 juta, itu pun ngutang. Alhamdulillah setelah nikah bisa melunasi utang-utang. Masya Allah, lunas alhamdulillah. Ya. Nah, barakallahu fikum. Utang dulu gak apa-apa, nanti kan dapat amplop. Nanti buat bayar. Gitu. Fa barakallahu fikum ini, tapi jangan mengharapkan, pernikahan saya kok gak ada yang ngamplopi ya, nggak balik modal ini. Nah, ini kebanyakan nama luar biasa ini. Ya, kasih absensi di depan, Pak, ini kodak aja jangan lupa, Pak. Bingung. Aduh, nggak bawa amplop, pulang, Pak, mohon maaf. Ini khusus untuk yang bawa amplop. Kadang kita bingung ya, kalau kita mau masuk pernikahan wali sana, Pak, di absensi, Pak. Kemarin saya mau hari pernikahan, aduh absensi lagi, terus bingung. Ayo keluar cari amplop. Nah, sudah 10.000 atau 20.000, waktu itu 50.000 dah, 50.000. Iya, Pak. Gitu. Jadi baria dikit. Ya karena apa tadi? Karena pemasaran orang awam seperti itu sekarang. Ya, di absen, terus kemudian diarahkan apa? Ke tempat apa? Kodakan. Katanya apa? Biar balik modal. Ini musibah. Jadi babar kalau fikum ini faedah yang keberapa? Yang keempat tentang al-iffah. Nah, fa barakallahu fikum. Ulama salah mengatakan idza tala al-majlis fasyaitan lahu nasib. Ulama salah mengatakan idza tala al-majlis asyaitan lahu nasib. Jika majelisnya panjang, setan punya apa? Bagian menggoda kita. Ustadznya lama banget. Ini kompornya belum dimatiin. Ini kapan kita mau selesai? Kita juga mau shopping. Ini dan lain dia. Untuk mencegah suudzon seperti ini, maka kita cukup akan sampai di sini. Nah, daripada setan masuk di tengah kita, yang tidur, yang mungkin jangan diundang orang ini lagi. Lama kalau ngaji. Bicara Pak Bang, jadi undang dia Borobi. Nah, insya Allah Ta'ala kita bertemu lagi di Selasa kalau tidak ada halangan, ya, dengan membahas kitab tafsir Juz Amma, ya Pak. Terjemahannya sudah dijual banyak di toko-toko online, ya, tafsir Juz Amma. Kita mulai Juz Amma dulu. Juz Amma selesai, masuk ke Juz 9. Juz 9 selesai, masuk ke 28. Semoga aja dimudahkan. Dan insya Allah Ta'ala kita akan kaji satu persatu, ayat demi ayat dengan tafsir Al-Muyassar, dan kemudian kita akan mengkaji mendalam per ayatnya, apa sih yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Karena Juz Amma ini sangat penting, bahkan sering kita dengarkan di dalam sholat kita. Jadi insya Allah Ta'ala kita akan mengkaji untuk khusus hari Selasa malam Rabu, yaitu tafsir Juz Amma dari tafsir Al-Muyassar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari tutur kata saya, dan apabila kurang berkenan, itu semua karena kejahilan dan kebodohan anak yang perlu banyak belajar, dan semuanya juga datangnya dari syaitan, dan apabila ada benarnya itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya demikian, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan bertemu di lain kesempatan insyaallah. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Nakhtim doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.